وعلى صديق صاحبه وقد رقى عمر الفاروق منزلة وحاز عزا وفخرا في مراتبه وهذا عثمان فضلا بالنبي وقد أثنت جميع البرايا عن مناكبه وذو الفكار علي المرتضى فله بحر من العلم يبدو ومن عجائبه فهم ملاذ لمن خاف الحساب إذا ضاقت عليه أمور في مذاهبه عليهم الصلوات الله ما لمعت في الليل أنوار برق في غياحبه. وفي الحياة الحيوان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يريه أهل الكهف فقال الله تعالى إنك لن تراهم في الدار الدنيا ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام كيف أبعث إليهم؟ قال أبثر كساءك وأجلس على كل طرف من أطرافه واحدا على الأول أبا بكر رضي الله عنه وعلى الثاني عمر رضي الله عنه وعلى الثالث عليا وعلى الرابع أبا ذر ثم أدخل الرخاء مسخرا لسليمان بن داود عليه السلام فإن الله عز وجل أمرها أن تؤتيك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به فحملته الريح وانطلقت إلى باب الكهف فلما دنوا من الباب قلعوا منه حجرا فقام القلب ينبح عليهم حين أبصر القوم وحمل عليهم فلما دنا حين أبصر القوم وحمل عليهم فلما دنا منهم حرك رأسه وبصبص بذنبه وأومأ برأسه أن أدخلوا كهفا فدخلوا فقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد الله عليكم أرواحهم فقاموا بأجمعهم فقالوا عليكم السلام وعلى محمد رسول الله السلام ما دامت السماوات والأرض عليكم بما ثم جلسوا يتحدثون فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقبلوا دينه الإسلام وقالوا بلغوا محمدا منا السلام ثم أخذوا من مضاجعهم وعادوا إلى رقدتهم. وأورد صاحب الروض الفائق telah datang bersumber daripada kitab Sahibur Rawdil Faik. Auradahu telah mendatangkan kepadanya syair Sahibur Rawdil Faik, orang yang mengarang kitab Rawdil Faik. Wa insyada, beliau bersenandung yaitu berqasidah. Apa itu qasidahnya? Man dha yutiku bi ayyuhtiya thana'ala, siapa yang mampu, siapa yang mampu, bisa juga man itu man nafiyah, tidak akan ada yang mampu. Sama kayak hal yastawi man ya'lamu apakah sama orang yang mengetahui atau tidak mengetahui. Nah, itu kan bukan artinya bukan Allah itu bertanya sama kita. Allah itu bukan bertanya sama kita. Dalam Al-Quran Allah nyatakan apakah sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui. Dalam konsep Al-Quran ini bukan artinya Allah itu tuh nanya sama kita. Wa huwa ya'lam. Allah itu a'lam. Allah itu lebih mengetahui daripada makhluk yang lain. Tapi pertanyaan Allah ini istifham ingkari namanya, yaitu mengingkari bahwasanya apakah sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui. Artinya tidak sama. Orang yang mengetahui sama orang yang yang tidak mengetahui itu adalah suatu hal yang bertolak belakang atau beda. Allah itu cuma mengajarkan. Itu sebenarnya dalam lughatil Arabiyah, dalam bahasa Arab, ketika ada istifham ingkari itu tidak perlu dijawab sebenarnya. Misal contoh Allah nyatakan seperti tadi,
Apakah sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui? Itu sebenarnya tidak butuh jawaban. Orang kalau emang pintar dia sudah tahu jawabannya, tidak perlu dijawab. Nah, makanya seperti ini bisa juga dikatakan istifham inkari. Man dha yutiq, siapa yang mampu? Siapa yang mampu bi ayyuhthi thana'a, sekiranya dia menghitung. Siapa yang mampu untuk menghitung ats-thana'a, pujian, ala, terhadap Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala siddiqi sahibihi, dan terhadap sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sahibihi. Artinya ini suatu hal yang ingkari. Orang itu tidak mungkin bisa menghitung daripada pujian kepada mereka semua. Siapa yang bisa menghitung pujian kepada Nabi Muhammad? Orang setiap saatnya orang selalu bersolat kepada Nabi Muhammad. Antum bisa menghitung daripada apa sholawatnya orang yang ada di muka bumi ini? Dan mungkin bisa, satu orang aja itu besar pahalanya. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Orang yang salat kepadaku, kata Nabi, satu kali aja, maka Allah akan salat kepadanya 10 kali. Wah, itu berarti termasuk rahmat ya, rahmatnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Kalau kita mau melihat kepada safaqah, ahlus safaqah, orang yang paling kasih sayang, orang yang paling rahmat terhadap seorang hamba, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan Rasulullah itu adalah al-abil akbar, al-abil akbar. Bahkan dikatakan dalam Habib Ali Habsyi, dalam maulidnya beliau menyatakan bahwasanya Nabi itu adalah ayah daripada aramil wal aitam, ayah daripada janda dan anak yatim. Jadi setiap janda itu Nabi memberikan, kadang Nabi bersedekah terhadap mereka semua. Makanya kalau sudah dikatakan al-abil akbar, ayah yang paling besar daripada ayah yang ada di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhirat itu kan dikatakan kan nanti kan setiap orang tua itu mereka akan lari sama anaknya. Orang tua itu tidak peduli lagi sama anaknya. Kenapa? Karena saat itu yang dipikirkan adalah diri mereka, bagaimana mereka keluar daripada murkanya Allah. Jadi mereka tidak mikirin orang lain, hatta orang yang paling dia sayang di muka bumi ini, tidak peduli. Hatta misalnya ada guru mereka, tidak peduli sama guru mereka yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena di hari tersebut Allah murka. Di hari tersebut Allah murka, sampai dikatakan oleh Al-Quran, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari tersebut ayah lari daripada anak, anak lari daripada bapak, ibu lari daripada anak, saudara kerabat lari daripada kerabat yang dekat dia. Jadi dipikirkan di situ apa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kenapa? Saat itu Allah Subhanahu wa taala murka. Allah murka, dan para umat dari zaman Nabi Muhammad sampai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu mereka berharap syafaat. Berharap syafaat. Datang ke Nabi Adam, jawaban Nabi Adam saat itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kenapa? Karena Allah murka, aku tidak berani. Tidak pernah aku melihat murka Allah seperti saat ini, kata Nabi Adam. Datang lagi saat itu para nabi sudah di atas mihrab semua. Para nabi saat itu sudah di mihrab masing-masing. Kecuali nanti tas terakhir dilihat mihrabnya Rasulullah tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammadnya. Dilihat Nabi Muhammad masih ada di bawah mikiri umatnya. Oke, umatnya ini bisa selamat daripada apa? Hisab murka Allah ini. Nah, sampai akhirat itu apa? Di situ saat para umat minta syafaat Nabi Muhammad, makanya ada syafaatul uzma. Makanya ketika doa azan itu dia anjurkan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah wa syarafat darajatul aliyah rafi'ah wa athku maqam mahmudan alladhi wa'adtah. Maqam al-mahmud itu maqam yang tinggi, yaitu syafaatul uzma. Saat itu Nabi diminta, ya Rasulullah isfa' lana, ya Rasulullah syafaatkan kami. Kami ini umat yang pendosa, kami ini umat yang banyak daripada suatu hal maksiat di dalam muka bumi ini, maka syafaatkan kami ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan apa? Nabi saat itu turun, Nabi sujud, beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, katanya itu. Apa dia minta daripada apa? Syafaat untuk umat-umatnya. Sampai saat itu apa? Para orang itu sampai Allah nyatakan apa? Aku syafaatkan, aku masukkan umatmu sepertiganya, sepertiga daripada umatmu masuk surga. Terus tak berhenti sampai umat Nabi Muhammad itu masuk surga semua. Ada orang tua yang katanya paling sayang sama anaknya, orang tua yang paling cinta sama seorang anaknya,
Di saat hari tersebut mereka tak peduli. Maka yang Nabi itu dikatakan al-abid akbar. Nah kalau kita mau menghitung daripada pujian terhadap Nabi Muhammad, tak mungkin bisa lah. Siapa yang mampu menghitung pujian, yaitu daripada apa, akhlaknya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad raqqa Umarul Faruq manzilatan, dan sungguh menduduki kedudukan yang tinggi. Al-Umar Faruq itu Umar Al-Faruq manzilatan, suatu kedudukan. Raqqa itu naik ya. Dan sungguh naik itu Umar Al-Faruq manzilatan, suatu kedudukan ya, tinggi. Wa haza izzan wa fakhran fi maratibihi. Beliau memperoleh suatu kemuliaan. Haza memperoleh, izzan suatu kemuliaan, wa fakhran suatu kebanggaan, fi maratibihi ay fi darajatihi, yaitu apa, di derajatnya beliau. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau menduduki suatu kedudukan yang tinggi. Hanya sampai dinyatakan oleh Nabi SAW, seandainya orang man haddatha fadail Umar, siapa orang yang mau berbicara daripada keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab, kata Nabi SAW, dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, beliau mau mengislamkan umatnya sampai Nabi Nuh meninggal, tak mungkin cukup untuk menghitung daripada fadilahnya Sayyidina Umar bin Khattab, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena fadilah manzilahnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau itu mempunyai memperoleh suatu kedudukan yang mulia. Bahkan wa hadza izzan, kemuliaan, wa fakhran, suatu kebanggaan. Kenapa mendapatkan suatu kebanggaan? Karena beliau langsung dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza Utsman fadlan bin Nabi. Wa hadza Utsman fadlan bin Nabi waqad, dan memperoleh itu Sayyidina Utsman, wa hadza, dan memperoleh itu Sayyidina Utsman ibni Affan, fadlan, keutamaan, bin Nabi, dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad, dan sungguh. Sayyidina Utsman itu memperoleh keutamaan dengan sebab perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad athnat jami'ul baraya an manakibihi, dan sungguh telah memuji itu semua manusia dari jalan-jalan hidupnya Sayyidina Utsman bin Affan. Manakib itu at-tariqah as-sunnatihi, jalan hidupnya beliau. Sayyidina Utsman ini beliau memperoleh suatu keutamaan yang dikhususkan lewat perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak didapatkan daripada khulafaur rasyidin yang lainnya. Apa itu? Kalau ini kan bin Nabi, bi itu harfu jar, tapi bimakna kadang apa? Bil alat, bil wasitah. Seperti yang nyatakan katabtu bil qalam, aku menulis lewat perantara bantuan pena. Orang kan kalau nulis kan bantuan pena. Wa hadza Sayyidina Utsman pakai bin Nabi. Beliau Sayyidina Utsman memperoleh suatu keutamaan bin Nabi dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang didapatkan Sayyidina Utsman bin Affan selain daripada sahabat yang lain? Yaitu Sayyidina Utsman mendapatkan suatu keutamaan dari Nabi, yaitu dinikahkan dengan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak didapatkan daripada sahabat-sahabat yang lain. Waqad athnat jami'ul baraya an manakibihi, dan sungguh telah memuji semua makhluk. Al-barayah jamak dari bariyah, manusia. Semua manusia memuji an manakibihi, daripada jalan hidupnya Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana tidak mulia? Dikisahkan ya, beliau dinikahkan oleh Nabi kepada putrinya, dan beliau juga disifatkan oleh Nabi tastahyihil malaikah. Malaikat itu malu sama beliau. Nah, kalau anda baca itu dalam kitab apa itu namanya, lupa nah. Sampai dikisahkan itu kenapa penyebab malunya malaikat kepada kepada Sayyidina Utsman. Itu kita kutip dalam suatu kitab. Dulu dikisahkan Sayyidina Utsman bin Affan ini, sebelum ada syariat perintah bahwasanya orang kalau ke hamam itu sunnah pakai penutup al-ghita. Kan kalau ke hamam kan pakai kofiah sunnah hukumnya, atau kalau tidak ada kofiah pakai handuk atau yang lainnya. Kenapa? Karena supaya jin itu tidak masuk lewat kepala. Makanya banyak kan gangguan daripada jin. Itu sebelum disyariatkan itu, Sayyidina Utsman bin Affan setiap masuk ke hamam, ke WC, itu beliau pasti pakai penutup al-ghita. Itu belum disyariatkan, beliau sendiri yang pakai saat itu. Nah, ketika beliau sudah masuk,
ke hammam pakai penutup tersebut, beliau ingat bahwasanya apa? Setiap malaikat itu pasti ada raqib wal atid. Ini selalu nyatet daripada amal baik sama amal jelek. Sangkin apa? Beliau itu hormat kepada malaikat saat itu. Sebelum beliau masuk ke hammam, beliau bentangkan kisah selimutnya beliau. Di depan kamar mandi itu beliau bentangkan selimutnya beliau supaya apa? Supaya dua malaikat itu duduk di situ. Sampai Sayyidina Utsman itu keluar daripada hammam tersebut. Nah dari situ apa? Kenapa? Karena malaikat malu mau masuk ke kamar mandi itu. Kenapa? Karena sahadat Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau pakai penutup kepala, pokoknya beliau itu luar biasa. Sampai apa? Malaikat itu malu mau masuk ke hammam, beliau bentangkan apa? Daripada selimut beliau di depan kamar mandi untuk supaya malaikat itu menunggu dia di luar. Subhanallah, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kita kutip dari kitab Tanbihul Murtarin, ya. Tanbihul Murtarin. Baik. Wa Dzulfikar Aliul Murtada falahu. Wa Dzulfikar gelaran Sayyidina Ali. Pedang. Aliul Murtada, yaitu Ali Al-Murtada. Falahu, maka beliau baginya Sayyidina Ali. Falahu, maka baginya Sayyidina Ali bahrun minal ilmi. Maka memiliki baginya Sayyidina Ali bahrun, keutamaan berupa bahrun, lautan, minal ilmi, daripada suatu ilmu. Yabdu wa min ajaibihi, yang tampak daripada keajaiban beliau. Asluhu, kalau dalam syair ini, wa dzulfikaru Aliul Murtada falahu yabdu bahrun minal ilmi min ajaibihi. Gitu. Syair ini kadang gini, kalau pembuatan syair ini kadang hurufnya itu ditaruh di belakang, dipindah-pindahkan. Kenapa? Karena di daruratus syair. Karena ngikut daripada wazan. Kalau dalam sorof itu ada wazan-wazannya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan sampai ila akhir. Syair juga begitu. Kan awal pertama kali orang yang menciptakan syair itu yaitu Imam Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil Al-Farahidi. Kenapa beliau itu menulis daripada syair, wazan-wazan syair? Karena di zaman beliau itu orang syair itu asal-asalan. Bikin syair itu asal-asalan. Kalau Indonesia itu puisi. Kalau Arab namanya syair. Nah, orang-orang di zaman beliau itu asal-asalan bikin, tidak teratur kalimatnya. Sampai akhirat itu apa? Di zamannya Nabi Muhammad SAW dulu tuh tidak perlu wazan-wazan syair. Kan ada wazan mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun. Nah itu wazannya seperti itu. Tidak asal-asalan. Dulu zaman Nabi Muhammad sebelum dibikinnya ilmu arud, ilmu syair ini. Orang-orang zaman Nabi Muhammad itu mereka mengucapkan suatu syair itu tidak butuh dengan ini wazan. Kenapa? Karena mereka itu pandai dalam syair. Makanya orang-orang itu termasuk mukjizat Nabi yang paling a'zamul mukjizat itu Al-Qur'an. Kenapa Nabi Muhammad paling mulia, paling besarnya daripada mukjizat Nabi Al-Qur'an? Karena di zaman Nabi itu orang-orangnya sastra. Dalam bahasa itu pinter-pinter. Akhirnya itu datang Al-Qur'an. Nah di situ orang nyatakan wahada bukan kalam manusia katanya. Ini bukan kalam manusia, indahnya luar biasa katanya beliaunya. Orang-orang kafir saat itu nyatakan. Sebenarnya orang-orang kafir itu sebenarnya mau masuk Islam karena sebab wahada Al-Qur'an. Mereka sudah yakin bahwasanya Al-Qur'an ini bukan kalam manusia, tapi Allah belum bukakan hidayah aja kepada mereka kan. Nah akhirnya itu mulai berkembangnya zaman, berkembang sampai di zamannya Imam Khalil Al-Farahidi. Nah, Imam Khalil Al-Farahidi ini termasuk gurunya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini pengarang salah satu ulama nahwu yang pintar. Yang mana Imam Khalil ini orang yang paling alim masalah nahwu dulunya. Alim masalah nahwu, pintar Imam Khalil. Tapi dia punya murid Imam Sibawayh. Ilmu beliau diambil semua oleh Imam Sibawayh saat itu. Bingung dia sampai orang banyakan di zaman beliau bukan kembali ke beliau, tapi kembalinya Imam Sibawayh semua. Akhirnya itu dia saat itu umrah atau ibadah haji, saat ditawaf beliau berdoa sama Allah, ya Rabb, berikan aku ilmu yang mana orang tidak ada mempelajari ilmu tersebut. Subhanallah, akhirnya itu Imam Khalil ini beliau pulang di pertengahan Bainat Taif, Mekah itu, beliau dengar tukang besi lagi mukul. Tukang besi itu lagi mukul, ya tukang bangunan. Nah setiap orang yang tukang besi itu pasti ada bunyinya, teng gitu. Nah akhirnya itu didengar, wah ada nada kata beliau ini, ada nada. Pulang Imam Khalil, beliau ambil satu ember daripada air, dipukul itu ember itu. Kan ketika pukulan ember itu pasti ada air naik situ, ada kayak lagu-lagunya dikit. Nah akhirnya itu di situ murid-murid Imam Sibawayh mereka mau ziarah ke gurunya Imam Sibawayh, itu Imam Khalil ini.
Saat mau ziarah depan rumahnya dilihat ada Imam Khalil, kenapa dia pukul-pukul ini katanya. Wah, mulai gila katanya. Imam Khalil ini mulai gila katanya, diambil semua ilmunya oleh Imam Syibawih katanya. Mulai gila. Ada tahu dia pulang muridnya tidak jadi mau ziarah gurunya Imam Syibawih ini. Pulang melapor ke Imam Syibawih. Alhasil ya akhiratnya apa, didatangi. Akhirnya ziarah ditanya, kenapa antum suatu hari mukul-mukul aja? Oh enggak, kata Imam Khalil, enggak. Itu ana mukul itu karena sebab ana menemui ilmu baru, kata beliau. Apa ilmunya? Ya ilmu asy-syi'r, ilmu arab yang kita baca biasanya qasidah wan nuru yahdil hairina dia. Itu kan pencetus pertamanya Imam Khalil Al-Farahidi. Akhirnya apa baru di situ disebarkan ilmu ini di mana-mana. Sampai akhirnya ya banyak sekarang ulama-ulama bikin diwan, Imam Haddad bikin diwan, imam macam-macam diwan-diwan macam. Nah itu kadang dalam bahasanya ya gitu. Yang seperti ini, bahrun minal ilmi yabdu, asluhu yabdu bahrun minal ilmi. Asluhu sebenarnya asalnya yabdu bahrun minal ilmi min ajaibihi. Tapi karena mengikut syair tidak bisa. Bahrun, beliau Sayyidina Ali memiliki suatu keutamaan yaitu bahrun, lautan daripada ilmu yang tampak dalam diri beliau. Fahum maladzun liman khafa al-hisab. Mereka semua khulafa'ur rasyidin, fahum hum itu baliknya kepada 4 sahabat ya. Abu Bakar, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan 4 sahabat ya. Maladzun, pelindung. Fahum maladzun, maka mereka semua adalah pelindung. Liman khafal hisab, bagi orang yang takut dihisab. Idza daqat, apabila sempit alaihi atas orang tersebut umurun fi madzahibihi. Umur, perkara-perkara di dalam mazhab. Mazhab itu jalan hidup atau ketaatan ibadah kepada Allah. Kalau kita di akhirat itu nanti kita kan bingung. Saat itu kan kita kan kadang dalam mazhabnya kita ini ya kita bermazhab Syafi'i. Kita ibadah, makanya di situ kan ada tariqah, ada mazhab. Ma huwa tariqah wa ma huwa al-mazhab. Mazhab itu adalah suatu jalan yang menunjukkan kamu kepada Allah tapi biwasitatul ilm, lewat perantara ilmu. Itu namanya mazhab. Seperti Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dia menunjukkan kamu jalan kepada Allah tapi dengan sebab ilmu, lewat perantara ilmu, diajarkan hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Tapi kalau tariqah itu adalah suatu at-tariq al-wusul ila Allah Ta'ala biwasitatil amal. Kalau tariqah itu yaitu jalan yang menunjukkan kamu sampai kepada Allah tapi dengan perantara amal. Itu namanya tariqah. Nah nanti di akhirat kita ini semua bermazhab Syafi'i, kita beramal soleh, kita bingung. Tapi kita ini takut fil hisab, takut nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena amal kita takut salah-salah kadang. Kadang kan kita sholat, kita tidak tahu diterima apa tidak sholatnya kita, puasa. Kadang puasa kita tidak tahu diterima oleh Allah apa tidak. Wa hadza khafat fil hisab. Kita takut saat itu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza daqat alaihi umur fi madzahib. Nah, kalau sudah takut, siapa pelindung kita? Wahum maladzun, yaitu Nabi Muhammad dan 4 khulafa' rasyidin. Ini adalah suatu pelindung bagi kita, tempat tameng kita nanti di akhirat. Makanya orang itu minta syafaatnya sama orang 4 khulafa' rasyidin sama baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya di akhirat nanti semua bisa memberi syafaat. Semua berhak umat Nabi Muhammad nanti memberi syafaat. Siapa itu? Al-alim. Orang al-alim, al-amil bi-ilmihi. Siapa yang bisa memberi syafaat adalah orang yang berilmu terus mengamali ilmunya di akhirat. Itu sampai dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kita baca dalam Ihya Ulumuddin, bahwasanya orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, sama orang al-abid, ahli ibadah kepada Allah, nanti orang yang abid ini ketika lewat sirat, jembatan Siratul Mustaqim, mereka diperintahkan, ayo cepat lewat, ayo cepat masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang al-abid, masuk dia surga kepada Allah. Tapi ketika ada orang alim, al-amil bi-ilmihi, dia mengamalkan dengan ilmunya, maka diberhentikan dulu oleh malaikat. Bentar dulu kata malaikatnya. Sekarang kau cari orang yang kau mau syafaatkan. Itu kalau orang yang amil bi-ilmihi. Al-alim, al-amil bi-ilmihi. Diberhentikan, tunggu kau cari siapa? Kau mau syafaatkan orang yang kau cintai, ambil. Siapa ini? Selalu hadir di majelis nanti, ambil. Makanya itu pentingnya kita itu duduk sama ulama di situ. Pentingnya kita duduk sama wali Allah itu di situ. Kenapa? Karena mereka bakalan kenal sama kita. Nanti di akhirat mereka yang mensyafaatkan kita. Kadang-kadang kita ini malas. Apalagi kalau sudah majelis ta'lim nih.
Apalagi majelis taklim bahas 1 jam aja masalah kitab, wahada sudah mulai ngantuk, kadang mulai. Ada sebenarnya ngefeknya, tidak masalah antum ngantuk, tapi jangan pernah tinggalkan majelis taklim. Itu aja pesan. Antum mau hadir majelis taklim dalam keadaan ngantuk, mau keadaan, jangan pernah tinggal majelis taklim. Kenapa? Karena kalau sudah yang ngajarnya itu orang alim, al-amil, ngamalkan dengan ilmunya, mereka akan mensyafaatkan kita. Mereka cari siapa al-muhib, siapa orang muhibbinnya, yang cinta sama anak di masa hidup anak siapa nanti? Oh ini fulan yang sering hadir di majelis anak. Nah, dibawa oleh mereka kan, efeknya untungnya di kita saat itu. Walaupun kita amal kita sedikit di dunia, awalnya masuk neraka, tapi disyafaatkan oleh mereka saat itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya nanti mendapatkan syafaat. Tapi as-syafaat al-malath, tempat pelindung kita al-hakikat, yaitu Nabi Muhammad dan 4 khulafaur ar-rasyidin. Alaihimus salawatullah ma lami'at bisa juga. Terhadap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat terus-menerus atas mereka. Alaihim, atas mereka, salawatullah, salawat-salawatnya Allah Subhanahu wa taala, ma lami'at bisa, semenjak terang memancarkan, fil laili, di waktu malam, anwarul barqi fi ghiyabiha, cahaya petir. Cahaya petir fi ghiyabiha, di dalam kegelapannya ya. Kan kalau malam itu kan gelap. Nah, di situ salawat Allah semoga terus tercurahkan kepada mereka semua semenjak terpancarnya cahaya daripada petir di malam hari. Ya, intinya cahaya petir itu pasti ada setiap malamnya, setiap malam, tapi kita tidak kelihatan kadang. Wa fil hayatil hayawan, ada kitab Hayatul Hayawan, karangan Imam Az-Zabidi kalau tidak salah. Hayatul Hayawan. Ada kitab Hayatul Hayawan ini tebal, 4 jilid. Tapi 1 jilidnya itu kalau tidak salah 400 halaman. Tapi dalam kitabnya itu mengkisahkan khalifah dari zamannya Rasulullah terus sampai khalifah Khulafaur Rasyidin, terus ad-daulah al-Abbasiyah, terus sampai ke bawah. Itu kitab Hayatul Hayawan. Tapi beliau tidak murni menceritakan khalifah saja. Di dalam kitab Hayatul Hayawan itu Anda sempat download itu. Itu di dalam kitabnya itu disebutkan juga fadilah. Seperti nanti disebutkan siapa Sadatul Anbiya. Pemimpin Anbiya itu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu fadilah-fadilah yang kadang disebutkan. Siapa nanti gelarnya gini. Ada 4 orang macam-macam. Siapa orang yang mengarang Al-Quran, yang menyusun Al-Quran, disebutkan juga dalam kitab itu. Aduh, ajib sebenarnya kitab Hayatul Hayawan. Cuman tebal, banyak kalau dibaca ya. Nah, ini Syekh Mukmin beliau mengutip daripada kitab Hayatul Hayawan. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminta itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbahu, kepada Tuhannya. Apa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuriyahu ahlul kahfi. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul kahfi, ashabul kahfi. Jadi Nabi SAW pernah suatu hari minta sama Allah, ya Rabb, aku minta kepada engkau perlihatkan kepada aku ashabul kahfi. Kan ashabul kahfi ini tidak tahu meninggal apa belumnya, wallahu alam. Mereka kan ditidurkan oleh Allah, kemudian keluar sempat 309 tahun itu, ditidurkan selama 309 tahun. Keluar, nemu anaknya lebih tua daripada dia saat itu kan. Sampai akhirat itu dia kembali lagi ke ashabul kahfi, tertidur. Nah, di situ kita tidak tahu kehidupan apa meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi SAW ini masih sifatnya manusia, namanya manusiawi. Itu Nabi SAW pengen melihat ashabul kahfi, tidak masalah sebenarnya. Sama kayak Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah ngomong sama Allah, ya Rabb, aku pengen melihat engkau, zatnya engkau. Ya, mafi muskilah sebenarnya, namanya orang pengen. Ya. Nabi itu pengen diperlihatkan apa ahlul kahfi, ashabul kahfi. Faqala ta'ala innaka lan tarahum fi daril dunya. Maka faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tarahum, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, lan tarahum, tidak akan pernah melihat mereka. Lan itu tidak akan pernah. Tarahum, melihat mereka ashabul kahfi. Fid darid dunya, di dunia. Nah, kalau sudah pakai lam itu tidak mungkin, selama-lamanya tidak mungkin. Walakin ib'ats ilaihim arba'atan min khiyari ashabik. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala
Bukan artinya Allah Subhanahu wa taala nyatakan engkau tidak mungkin melihat mereka terus Allah tinggalkan, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan walakin ib'ats ilaihim. Akan tetapi utuslah ilaihim kepada ashabul kahfi tadi itu. Him baliknya ke ashabul kahfi. Arba'atan min khiyari ashabi. 4 orang daripada sahabat-sahabatmu yang baik, yang paling bagus. Ya, khiyar. Ashabul khiyar. Tujuannya apa 4 sahabat tersebut? Liyuballighuhum, supaya menyampaikan itu 4 sahabat tadi kepada ashabul kahfi risalataka, kepada risalahnya engkau, ajaran engkau. Wa yad'uhum ilal iman, dan mengajak itu 4 sahabat tadi itu kepada ashabul kahfi untuk iman bika, kepada engkau wahai Muhammad. Jadi ketika Nabi SAW minta sama Allah, ya Rabb, tolong ya Rabb, aku pengen melihat ashabul kahfi, bagaimana orang itu? Aku pengen bertemu sama ashabul kahfi. Maka Allah nyatakan engkau ya Muhammad tidak mungkin bisa melihat di dunia ini, kata Allahnya. Sampai hari kiamat engkau tidak mungkin bisa lihat di mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini aja kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau cari 4 sahabat dari sahabatnya engkau wahai Muhammad, yang mana itu sahabat yang paling bagus menurut engkau. Tujuannya apa 4 sahabat itu? Untuk menyampaikan risalah, ya, untuk menyampaikan risalahnya engkau kepada mereka, ashabul kahfi dari itu, dan mengajak ashabul kahfi untuk beriman dengan engkau bahwasanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda itu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam, kepada Nabi malaikat Jibril alaihi salam, kaifa ab'atsu ilaihim, apa itu Nabi katakan, bagaimana aku bisa mengutus kepada mereka, bagaimana aku bisa mengutus kepada ashabul kahfi dari 4 sahabatku. Bingung Rasulullah. Kan Allah itu perintahkan apa? Utus 4 sahabatmu. Tapi bagaimana caranya, kata Rasulullah SAW. Qala ubsud kisa'aka. Maka malaikat Jibril menyatakan ubsud, bentangkan. Ubsud, bentangkan kisa'aka. Kisa' itu apa? Selimutnya engkau. Jadi selimut Nabi dibentangkan di rumahnya. Wa ajlis ala kulli tarfin min atrafihi wahidan. Nah, setelah engkau bentangkan selimutnya engkau, kan ada segi 4 dalam selimut itu. Setiap sisi daripada selimut itu isi 1 orang. Satu sisi yang kiri isi 1 orang, yang sini 1 orang, yang sana 1 orang, yang sana 1 orang, 4 orang pas saat itu. Itu. Alal awal, yang pertama, sisi yang pertama, wa ajlis ala kulli tarfin min atrafihi, dan duduklah ala kulli tarfin, atas setiap sisi. Tarafin ya, min atrafihi, daripada sisi-sisinya. Wahidan 1 orang. Alal awal, sisi yang pertama diisi oleh siapa? Abu Bakar. Nah, jadi satu sisi dari selimut tersebut diduduki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ala tsani Umar. Yang sisi yang kedua dari selimut tersebut diduduki oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wa ala tsalis, dan yang ketiga yaitu Ali, Sayyidina Ali. Wa ala rabi', dan yang keempat yaitu Abu Dzar. Abu Dzar yaitu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم عد الرخاء المسخرة لسليمان بن داود عليه السلام فإن الله عز وجل أمرها أن تؤتيك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به فحملته الرياح. Nah, kemudian setelah 4 orang diisi 4 orang setiap sisinya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi. Apa itu perintahnya? Ud'ur rakha al-musakhirah. Berdoalah kamu sebagaimana ar-rakha al-musakhirah. Doanya Nabi Sulaiman ketika beliau itu ada suatu diutusnya sebagai nabi, sebagai seorang nabi. Jadi dulu itu ar-rakha musakhirah, angin yang berhembus. Jadi Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu termasuk mukjizatnya bisa menakluki semua benda. Jin kalau diajak ngomong nurut sama Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu ketika diperintahkan oleh Allah, atau Allah nyatakan, ya Sulaiman, apa yang kau inginkan? Ilim, harta, atau wanita, atau yang lain. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, saat itu Allah beri semuanya. Daripada apapun yang Allah beri. Sehingga Allah berikan kulli syai'in sakharahu.
Setiap suatu itu nurut sama Nabi Sulaiman. Salah satunya yang nurut sama Nabi Sulaiman angin, rih. Angin itu setiap Nabi Sulaiman itu kalau beliau itu mau ngirim risalah, surat, tidak susah beliau. Kadang beliau cukup ngomong, ini angin bakalan berhembus sampai ke orang yang 7 tersebut. Ada termasuk daripada kemuliaan Nabi Sulaiman. Nah makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau untuk berdoa sesuai ar-rakha'ul musakhkhir Sulaiman. Angin yang mana berhembus untuk Nabi Sulaiman. Nah, angin yang berhembus kepada Nabi Sulaiman. Bedanya kalau Nabi Sulaiman yang ngirim, tapi ada yang angin berhembus ngirim risalah kepada Nabi Sulaiman. Dulu sebelum Nabi Sulaiman diutus sebagai nabi, beliau itu pernah suatu hari naik daripada suatu kendaraan. Di pertengahan jalan tersebut ada satu al-falah. Al-falah ini tukang bajak ya, tukang petani. Nah petani itu sampai nyatakan Haza Sulaiman bakalan menjadi nabi Allah, gini disebutkannya semua. Saat itu petani itu jauh daerahnya, bukan dekat. Nabi Sulaiman saat itu masih berkendaraan. Dengan kabar bahwasanya seorang falah tadi petani mengucapkan ucapan tersebut, itu angin menghembuskan ucapan petani tersebut sampai terdengar di kupingnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadat magol daripada seorang al-falah tersebut. Nah itu al-musakhara, ar-raha al-musakhara, angin yang musakhara yang diperintahkan ya. Angin yang diperintahkan di Sulaiman untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla amaraha, memerintahkan kepada angin tersebut untuk tiaka hendaknya memberikan kepada engkau. Jadi angin yang seperti Nabi Sulaiman diberikan kepada Nabi juga, nurut juga. Fa fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amara bihi, ma umira bihi. Maka Nabi SAW mengerjakan, fa'ala maka mengerjakan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma umira bihi, apa yang diperintahkan dengannya. Allah perintahkan tersebut, maka Nabi kerjakan ya. Fahamalatuhu rih, maka fahamalatuhu rih wa antalaqat ila babil kahfi. Maka saat itu angin berhembus. Angin berhembus membawa 4 sahabat yang pakai kisah tadi itu. Pesan-pesan Nabi disebarkan. Sebelum 4 sahabat itu berangkat ditiup angin, Nabi pesan, nanti gini inti omongi kepada kepada ashabul kahfi. Nah ketika itu Nabi berdoa dan angin berhembus sehingga angin tersebut membawa para sahabat wantalaqat, dan saat itu sampailah sahabat ila babil kahfi, di pintu daripada ashabul kahfi. Falamma danu minal bab, ketika 4 sahabat tersebut mendekati pintu atau goahnya, qala'u minhu hajaran, maka yang awalnya batu kan, ashabul kahfi itu kan goa, tapi ada batunya yang tertutup, orang tidak bisa masuk. Ketika mendekatkan 4 sahabat tersebut, qala'u, itu batu tersebut copot, lepas. Faqamal kalbu, keluar itu anjing. Anjing tidak masuk tapi di luarnya. Faqamal kalbu, anjing tersebut berdiri lagi ya. Anjing berdiri, yanbahu alaihim hina absaral qaum wa hamala alaihim. Anjing itu berdiri, yanbahu, kemudian beliau menggonggong. Yanbahu itu menggonggong. Alaihim, atas 4 sahabat tersebut. Hina absaral qaum alaihim, atas ashabul kahfi. Hina absaral qaum, ketika anjing tersebut melihat al-qaum, kepada 4 sahabat, wa hamala alaihim, dan membawa kepada 4 sahabat tersebut. Falamma dana minhum harraka ra'sahu wa basbasa bi dhanbihi. Maka ketika sudah dekat kepada ashabul kahfi yang ada di goa tersebut, harraka ra'sahu, maka si anjing itu mengangguk-ngangguki kepalanya. Harraka, menggerakkan kepalanya. Wa basbasa bi dhanbihi, beliau mengkepakkan buntutnya. Kepak itu apa ya? Kalau anjing itu biasanya buntutnya digerak-gerakkan. Wa auma bi ra'sihi an adkhulu, dan anjing tersebut memberi isyarat untuk supaya 4 sahabat ini masuk ke dalamnya. Wa auma, dan memberi isyarat itu anjing bi ra'sihi, dengan kepalanya, an adkhulu, hendaknya 4 sahabat tersebut masuk al-kahfa, kepada goa tersebut. Fadakhalu, maka dengan sebab diperintahkan oleh anjing tersebut memberi isyarat, fadakhalu, 4 sahabat tersebut masuk ke dalam goa. Faqalu, maka 4 sahabat tersebut berkata, siapa 4 sahabat? Umar, Utsman, Ali, sama Abi Dzar. Beliau menyatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faraddallahu alaihim arwahum. Nah ketika 4 sahabat itu masuk, itu ashabul kahfi sedang tertidur. Tidur semuanya 4 ashabul kahfi tersebut. Ketika diucapkan salam oleh 4 sahabat, raddallahu alaihim arwahum, Allah kembalikan
Raddallah, Allah kembalikan alaihim terhadap ashabul kahfi arwahum, ruh-ruhnya mereka. Hidup lagi 4 orang itu yang awalnya tidur hidup lagi. Faqamu bi ajma'ihim. Faqamu bi ajma'ihim. Saat itu semuanya berdiri. Faqamu bi ajma'ihim. 4 daripada ashabul kahfi tadi itu berdiri. Faqalu, saat mereka berdiri, mereka ashabul kahfi berkata, "Waalaikumsalam wa ala Muhammadir Rasulillah madamatis samawati wal ardh." Dan atas kamu salam kesejahteraan, wa ala Muhammad, dan juga atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya Allah, utusan Allah, assalam, keselamatan. Madamatis samawati wal ardh, semenjak langit dan bumi masih ada. Jadi beliau itu mendoakan semoga salam sejahtera kepada kalian 4 sahabat dan kepada Nabi Muhammad utusan Allah. Ini terus salam kesejahteraan tersebut semenjak langit dan bumi masih ada. Wa alaikum bima balagtum, dan atas kalian juga bima balagtum, dengan apa yang kalian bawa, kalian sampaikan, apa yang pesan Nabi Muhammad SAW. Thumma jalasu, kemudian mereka semua duduk, 4 sahabat tersebut duduk. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali sama Abi Dzar duduk. Yatahaddatsun, mereka saat itu ngomong, berbincang-bincang sama ashabul kahfi. Fa'amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabilu dinahul Islam. Saat itu mereka berbincang-bincang mengirimkan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Saat itu mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabilu dinahul Islam, dan ashabul kahfi menerima agamanya yaitu agama Islam. Kalau kita melihat dari sini yang awalnya beliau Bani Israel ya. Cuman kalau dilihat dari kisah ini mereka masuk Islam saat itu ya. Sebenarnya Islam ini bukan ajaran Nabi Muhammad saja. Islam ini sebenarnya ajaran setiap nabi. Cuman perbedaan namanya aja. Kan semua nabi kan ajarannya dari Allah. Nabi Muhammad kan ajarannya dari Allah. Hatta dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu ajarannya semuanya lewat perantara Allah Subhanahu wa taala. Cuman khusus untuk umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad itu litakmilatis syariah. Umatnya Nabi Muhammad ini penyempurnaan syariat. Jadi syariat nabi-nabi yang terdahulu disempurnakan dengan datangnya agama Islam. Nah itu makanya Islam ini adalah takmilah, penyempurna. Kalau dulu tuh sholat itu tidak 5 waktu. Nabi Adam cuma diwajibkan 1 waktu aja sholat. Nabi Musa 1 waktu. Sampai akhirnya tuh datang Nabi Muhammad 5 waktu. Disempurnakan. Kenapa? Karena menyempurnakan daripada semua nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, beliau diperintahkan Allah awalnya 50 waktu sholat. Turun ketemu Nabi Musa nyatakan, "Ya Muhammad, ada umatmu lebih pendek-pendek daripada umatku," katanya. Umatmu lebih tidak kuat. Kalau masalah kuat-kuatan masih kuat umatku, kata Nabi Musanya. Minta sama Allah, minta keringanan. Nah, kalau itu balik lagi sampai 5 waktu. Nah, Nabi Musa minta lagi. Karena umat aku aja cuma 1 waktu katanya tuh. Yang tinggi-tinggi, yang kuat-kuat sholatnya cuma 1 waktu. Bahasa umat yang kau pendek-pendek, umurnya pendek, tenaganya tidak kuat tapi 5 waktu. Minta lagi katanya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Lah katanya, aku sudah malu. Mau ketemu Allah lagi sudah malu. Akhirnya itu minta keringanan terus, itu malu. Tapi Nabi Musa itu, beliau itu memerintahkan Nabi untuk bolak-balik. Bukan tujuannya Nabi Musa itu perintahkan Nabi. Bukan, tapi Nabi Musa setiap kali Nabi Muhammad turun bertemu sama Nabi Musa, di situ nur Allah masih ada di mukanya Rasulullah. Jadi ketika nur Allah itu masih ada, itu Nabi Musa enak pandang Rasulullah. Tidak mau beliau dengan sekali pandangan. Jadi perintahkan bolak-balik terus supaya beliau itu melihat terus mukanya Nabi Muhammad dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, makanya akhir itu Ashabul Kahfi menerima, beriman dengan Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, dan beliau saat itu menerima bahwasanya agama adalah agama Islam saat itu ya. Wa qalu ballighu Muhammad minna. Kemudian Dan kemudian qalu, Ashabul Kahfi berkata, ballighu Muhammadan, sampaikan kepada Nabi Muhammad minna, dari kami. Apa itu assalam? Yaitu salam dari kami, sampaikan kepada Nabi Muhammad dari kami itu assalam. Thumma akhadhu madaji'ahum wa 'adu ila ruqadatihim. Kemudian mereka saat itu akhir sudah diterima semua daripada pesan-pesan Nabi sudah diterima semua oleh Ashabul Kahfi. Kemudian mereka akhadhu madaji'ihim. Mereka kembali lagi ke tempat tidurnya mereka. Yaitu di goa tersebut.
Wa'adu ila raqadatihim. Mereka saat itu balik lagi dalam keadaan tidur. Sudah nerima daripada syariat Nabi Muhammad, sudah menerima baiat bahwasanya mereka itu mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah saat itu para sahabat pulang dan mereka balik lagi untuk tidur. Baik. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على أبي بكر وعمر وهو يقول كذا نحيا وهكذا نموت وهكذا ندخل الجنة عجيبة ذكرها غير واحد. هذا بعدين إن شاء الله. Hal yang terakhir yaitu apa? Yurwa an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mutawakki'an ala Abi Bakar wa Umar wa huwa yaqul." Ra'aitu, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawakki'an, bersandar. Jadi orang Nabi itu bersandar, nyender rasanya ya. Ala Abi Bakar wa Umar, saat itu di depannya ada Sayyidina Abi Bakar sama Sayyidina Umar. Jadi Nabi duduk nyender, depannya Umar sama Abi Bakar. Wa huwa yaqul hakadha nahya. Sampai Nabi SAW nyatakan wa huwa yaqul, sedangkan Nabi SAW bersabda hakadha nahya. Beginilah hidup kita, katanya. Ya, kita kumpul seperti inilah hidup kita, kata Nabi SAW. Wa hakadha namut, dan beginilah juga kita akan meninggal, katanya. Jadi di kuburan Nabi ya gitu, kumpul sama 4 khulafaur rasyidin. Wa hakadha nadkhulul jannah. Beginilah juga kita akan masuk surga. Ya, kita akan dalam keadaan berkumpul. Nah, dalam hadis ini yang akhir ini bahwasanya Nabi SAW menyatakan apa? Kita itu hikmah yang pertama dalam hadis ini, ketika kita duduk sama orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang ibadah Allah, hamba-hambanya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, kita akan meninggal, kita akan hidup, kita akan dikumpulkan di surga seperti hidupnya kita di masa kita hidup. Makanya itu Nabi SAW menyatakan apa? Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih, kata Nabi SAW. Seseorang itu meninggal sesuai daripada masa hidupnya dia. Kalau dia duduk sama orang soleh di masa hidupnya beliau, sering setiap saat khidmat sama orang soleh, nanti di akhirat bakalan kumpul sama orang soleh. Kehidupan dia bakalan nikmat seperti itu. Kalau dia dalam kehidupan dia maksiat terus, kata Rasulullah SAW, jadi setiap harinya apa? Maksiat, zina, khamar, dia matinya bakal dalam keadaan itu, kata Rasulullah SAW. Tak berhenti di situ, bahkan dibangkitkan oleh Allah ketika di hari dibangkitkan nanti mereka dalam keadaan seperti itu. Kalau dia kumpul sama orang soleh, mereka akan bangkit dalam keadaan kumpul sama benderanya orang-orang soleh tersebut. Sudah senang kalau sudah belakang orang-orang soleh. Cuman kalau orang soribul khamar, setiap harinya minum khamar, meninggal dalam keadaan khamar, pasti itu. Tidak mungkin tidak. Ini kata perkataan Nabi SAW. Nah itu, makanya ketika dibangkitkan nanti dia dari alam kuburnya mau khamar. Mau khamar itu ya khamar dari neraka mungkin, wallahu alam. Kan gitu kata Nabi SAW. Nah kalau kita itu hidup sama orang-orang soleh, bagaimana Nabi SAW menyatakan apa? Hakadha nahya. Beginilah kita hidup, kata Nabi SAW. Ya, kita hidup nikmat walaupun kita ini tidak kaya. Bahasanya itu kan gitu. Nabi tidak kaya, harta tidak banyak, tapi hidupnya senang. Bahasanya kumpul sama sahabat, nikmat ini. Sahabat kalau mandang Rasulullah itu sudah sampai dikatakan tidak ada zat yang seindah daripada mukanya Nabi Muhammad. Bahkan al-qamar indah, kalah indahnya. Bulan pun indahnya kalah dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah sahabat itu kalau sudah duduk sama Nabi Muhammad, sudah lupa semua, sudah urusan masalah mereka. Makanya setiap ada masalah, ada ini mereka duduk sama Rasulullah, hilang. Nikmat mandang Rasulullah SAW. Oke, kalau kita dikumpulkan di akhirat kan gitu kan. Nah, makanya Nabi itu kita kumpul di dunia kayak gini, ya Umar, ya Abu Bakar, nanti kita juga meninggal dalam keadaan seperti ini. Kita lihat sebenarnya kuburan Nabi Muhammad sekarang. Ada ashab Rasulullah SAW dikumpulkan. Wahada wakakadzan namut, kata Rasulullah. Begitupun kita akan meninggal, begitupun kita akan dalam keadaan masuk surga. Kita bakal masuk surga ya kumpul seperti ini, kata Rasulullah. Nah, makanya itu kan dari hadis Nabi akhirnya itu kita ambil bahwasanya orang itu meninggal sesuai dari masa hidupnya dia. Kalau sudah hidupnya dia maksiat, meninggal dalam keadaan maksiat. Makanya naudzubillah, yang sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Orang kalau biasa dia dalam keadaan jauh sama Allah, ya meninggal dalam keadaan jauh sama Allah. Cuman kalau dia dekat sama Allah, bakalan dekat sama Allah juga, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul sama Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin.